Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga penyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di Sekolah Minggu Kak Imtong. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan ya langsung ya. Semuanya bangkit berdiri. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Mari semua puji namanya, angkat suaramu puji dia. Mari semua puji namanya, angkat tanganmu bersoraklah. Burung-burung puji Tuhan, bunga-bunga puji Tuhan, orang-orang puji Tuhan. Haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Ya adik-adik, kita sebelum lanjut Kita mau berdoa dulu. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah ini. Sebentar kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami agar kami bisa fokus dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya. Nah langsung ya, tadi kita udah puji Tuhan, haleluya, Betul. haleluya. Nah selain memuji Tuhan, kita juga harus mengikuti Yesus. Yesus. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena juga adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, Cinta. cinta Tuhan. Iya. Jadi kita itu mengikut Tuhan karena
mencintai Tuhan. Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita tadi udah mau ikut Yesus ya. Iya, kita memuji Tuhan, kita mau ikuti Yesus karena kita itu cinta Tuhan dan diciptakan untuk kemuliaan memuliaannya. Tuhan. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya, mengenal Dia, menyembah Dia, memuji Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Iya, adik-adik, Sekarang kita mau persembahan. Iya. Kita siapin persembahan kita ya adik-adik. Sambil persembahan kita menyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan untuk Papa dan Mama. Kiranya Tuhan yang pakai uang persembahan ini untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Lause Esther. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Tolong kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lausus sebelumnya mau nanya. Kalau kalian pernah dikasih suatu tugas gak? Contohnya, harus menghabiskan makanan sampai habis dan makan sendiri. Pernah gak? Kata mama, ayo makan sendiri ya sampai habis. Nah, terus kalau enggak, pernah gak disuruh mewarna satu gambar harus sampai selesai? Pasti pernah dong ya, mungkin di sekolah atau di rumah. Nah pasti pernah kan? Terus sekarang Lausa mau tanya, kalian kerjain gak tugasnya? Susah gak sih kalau makan sendiri itu?
Mungkin pertamanya susah ya, tapi lama-lama belajar-belajar jadinya bisa. Terus kalau mewarna sampai selesai itu capek gak sih? Aduh, pegel tangannya. Kadang ada yang suka ngomong gitu ya. Nah, tapi ya kita istirahat sebentar, habis itu kita lanjutin lagi. Jadi kalau ada tugas, yang namanya tugas itu harus dikerjakan. Betul? Iya, betul. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang Tuhan Yesus lagi memberikan tugas kepada siapa ya? Terus apa tugasnya? Nah, kita sama-sama dengerin deh ceritanya ya. Nah, jadi ceritanya itu Tuhan Yesus lagi memilih 12 orang untuk menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Ada berapa? 12. Untuk mengikuti dia menjadi muridnya Tuhan. Terus ada siapa aja? Nah, langsung mau kasih tahu satu-satu ya. Satu, Simon Petrus. Yang kedua, Andreas. Andreas ini saudaranya Simon Petrus. Terus yang ketiga ada Yakobus, anak Zebedeus. Yang keempat ada Yohanes. Yang kelima ada Filipus. Yang keenam ada Bartolomeus. Yang ketujuh ada Thomas. Yang kedelapan ada Matius. Yang kesembilan ada Yakobus anak Alfeus. Yang ke-10 ada Tadeus. Yang ke-11 ada Simon orang Zelot. Dan yang ke-12 ada Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus dan nantinya akan digantikan oleh Matias. Nah, jadi mereka ini ada berapa tadi? 12 ya. 12 orang ini dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi sehari-hari mereka ikut bersama Tuhan Yesus. Mereka belajar dari Tuhan Yesus. Nah, suatu hari Tuhan Yesus ini mengumpulkan para murid-muridnya bersama-sama. Ayo kumpul gitu ya. Terus ternyata Tuhan itu mau memberikan mereka suatu tugas yang penting. Wah, apa ya tugasnya? Nah, jadi mereka itu disuruh pergi dan menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang banyak. Jadi mereka itu harus bilang, Yesus adalah anak Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi kalian harus percaya Yesus. Wah, jadi kira-kira ngomongnya kayak gitu. Jadi mereka ini harus menceritakan ke semua orang-orang. Mereka harus pergi dan menceritakan itu. Nah, Tuhan Yesus mau kalau supaya orang-orang di dunia ini tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Supaya orang-orang itu tahu kalau 12 murid Tuhan Yesus ini adalah pembawa berita dari Tuhan. Nah, jadi mereka gak cuma menceritakan tentang kabar baik, tapi mereka juga menyembuhkan orang sakit. Wah, menyembuhkan orang sakit. Memangnya 12 murid ini bisa? Emangnya hebat ya berarti bisa menyembuhkan yang sakit? Enggak, tapi Tuhan kasih kuasa kepada murid-muridnya ini. Kuasa untuk melayani Tuhan supaya orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus itu berkuasa. Nah, terus Tuhan juga bilang kalau mereka ini pergi gak boleh bawa apa-apa. Gak boleh bawa tongkat. Kan zaman dulu jalan ya, gak ada mobil. Jadi jalan mereka bawa tongkat, gak boleh katanya. Terus gak boleh bawa bekal. Gak boleh bawa roti, baju, uang. Semuanya gak boleh. Waduh, kalau kita aja mau pergi ke suatu tempat, pasti mamah kita bawa makanan, bawa snack buat kita, bawa bekal baju, ya kan? Tapi ini mau pergi ke tempat yang jauh, murid-muridnya gak boleh bawa apa-apa. Kenapa? Nah, Tuhan mau murid-muridnya ini percaya kepada Tuhan tentang segala sesuatu. Kalau Tuhan akan memelihara mereka dan Tuhan yang akan menyediakan. Gimana caranya?
Jadi nanti kata Tuhan, Tuhan akan memakai orang-orang yang percaya tentang berita yang disampaikan itu dan orang-orang itu akan menyediakan mereka tempat tinggal dan makanan dan segala yang diperlukan. Gitu. Jadi Tuhan akan memakai orang-orang itu. Nah, Tuhan juga kasih tahu nih ke murid-muridnya kalau pekerjaan ini tuh tugas yang penting ini gak mudah. Mungkin gak semua orang bakalan percaya apa yang mereka katakan. Mungkin mereka akan menjadi marah. Nah, tapi Tuhan bilang, mereka jangan takut, gak usah khawatir. Karena Tuhan akan selalu menyertai dan menjaga mereka kemanapun mereka pergi. Dan akan menolong mereka. Nah setelah Tuhan Yesus kasih tahu segala tugas itu, akhirnya mereka murid-muridnya itu mau taat. Mereka pergi ke kota-kota untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah begitu ceritanya. Coba Lause mau tanya ya. Lause mau tanya, tadi kalian dengerin Lause gak cerita? Coba ya. Berapa banyak murid yang Tuhan Yesus pilih? Ada berapa? 12, betul. Terus tugas penting apa yang Tuhan Yesus kasih kepada 12 muridnya? Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi dan menceritakan kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu juru selamat yang bisa menghapus dosa-dosa asalkan kita mau percaya. Nah, siapa yang memberi mereka kuasa untuk melayani? Mereka jadi bisa ngomong, bisa ceritain tentang Tuhan Yesus. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Siapa ya? Tuhan yang kasih mereka kuasa. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka berkuasa, tapi karena Tuhan yang memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Terus yang terakhir ya, siapa yang memberi mereka segala sesuatu yang dibutuhkan selama mereka di perjalanan? Padahal mereka gak boleh bawa bekal, gak boleh bawa baju, gak boleh bawa uang, gak boleh bawa apa-apa. Tapi siapa yang selalu menjaga mereka? Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga mereka karena Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Nah anak-anak, kita udah dengar tadi tentang Tuhan Yesus yang memberikan tugas penting kepada 12 muridnya ini. Tapi ternyata bukan cuma 12 murid saja. Tuhan juga memberikan tugas yang sama kepada kita semua, anak-anaknya Tuhan. Siapa di sini yang anak-anaknya Tuhan? Ya, berarti tugas ini buat kita juga, yaitu menceritakan tentang Tuhan. Lewat apa? Lewat mulut kita dan sikap kita sehari-hari. Nah, jadi yang pertama tadi lewat apa? Mulut kita. Gimana caranya? Ya kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang-orang karena masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Masih banyak orang yang belum tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi Lause aku masih kecil, gak pinter ngomong. Gimana ceritanya bingung? Nah, jangan takut anak-anak, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan menjaga kita, akan menyertai kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, jadi kita jangan takut. Contohnya nih ya, jadi kita mulai dari kita bisa ceritakan setiap minggunya cerita-cerita Alkitab kita kepada teman-teman kita. Ya, supaya semakin banyak teman-teman kita yang tahu tentang Tuhan Yesus. Oke? Yang kedua tadi lewat sikap kita sehari-hari. Nah, kalau kita ini anak Tuhan, apakah sikap kita udah menunjukkan kalau kita anak Tuhan? Masih ada yang suka marah-marah nggak yo? Atau di sini semua udah taat belum sama papa mama? Atau kalau misalnya kita bangun tidur, mau tidur atau kita mau makan, ada yang masih harus diingetin nggak? Ayo berdoa dulu. Nah, harusnya kalau kita itu anak Tuhan, kita udah tahu kalau kita itu harus berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Jadi
Tuhan mau kita anak-anak Tuhan ini melakukan tugas yang penting itu. Lewat mulut kita bisa menceritakan dan lewat sikap kita sehari-hari supaya orang semua tahu kalau kita itu anak Tuhan Yesus. Dan makin banyak orang yang kenal sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi terangnya Tuhan yang menyinari dunia ini. Oke? Nah, ceritanya sampai sini. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Lukas 9 ayat 2a. Lagi ya. Lukas 9 ayat 2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Gampang ya. Sekali lagi oke? 1, 2, 3. Lukas 9 ayat 2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar mengenai tugas penting yang Tuhan kasih. Bukan cuma untuk murid-murid Tuhan, tapi untuk kita anak-anak Tuhan, yaitu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh melakukan tugas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita tahu kita diutus oleh Tuhan. Kita punya tugas adik-adik ya. Tugas kita itu menjadi Jadi terang. terang dimanapun kita berada. Jadi membawa sukacita, kedamaian untuk orang-orang di sekeliling kita. Betul. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, turut yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pun pergi. Adik-adik, sekarang kita mau menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Wah, kita sudah selesai nih Lause. Iya, waktunya Saatnya. kita goodbye. Oke, selamat berpisah. Goodbye to you and you and you. Goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. 再见，向你说声再见，上帝祝福你。
kami. Dadah adik-adik.